Guys, gimana kabar kamu hari ini? Aku nggak tahu kamu lagi ada di posisi mana sekarang. Mungkin lagi duduk sendirian di kamar, rebahan sambil ngeliatin atap, atau lagi jalan sambil mikirin banyak hal. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget bikin orang bingung. Tentang kenapa seseorang bisa terus kepikiran sama kamu, bahkan setelah kamu nggak ngelakuin apa-apa lagi. Lucunya, hal itu nggak terjadi karena kamu paling baik, paling perhatian, atau paling rajin ngasih kabar tiap pagi. Bukan juga karena kamu ngasih semua yang dia mau. Seseorang kepikiran terus justru karena kamu bikin dia ngerasa sesuatu yang nggak bisa dia kontrol. Dan ini bagian yang sering banget nggak disadari banyak orang. Yang bikin seseorang nggak bisa berhenti mikirin kamu itu bukan logika, tapi emosi. Bukan karena dia menilai kamu secara rasional, tapi karena ada rasa, ada misteri, ada sesuatu yang belum selesai dia pahami dari kamu. Ada satu momen yang diam-diam nyangkut di pikirannya. Momen di mana dia sadar, ternyata dia belum sepenuhnya punya kamu. Dan rasa itu, rasa yang menggantung itu, justru bikin dia terus muter-muter di kepalanya sendiri. Masalahnya, kebanyakan orang justru ngebunuh perasaan itu tanpa sadar. Karena pengen buktiin diri, pengen diterima, pengen dianggap cukup. Akhirnya mereka kebanyakan menjelaskan, kebanyakan memberi, kebanyakan ngejar. Padahal semua itu malah ngilangin satu hal penting, tensi emosional. Hal yang justru bikin seseorang terus penasaran dan gak bisa berhenti mikirin kamu. Begitu seseorang bisa nebak semua langkah kamu, bisa prediksi reaksi kamu, bisa baca perasaan kamu tanpa usaha, di titik itu, rasa penasaran itu mati. Dan begitu rasa penasaran hilang, pikirannya pun berhenti muter soal kamu. Tapi, kalau kamu bisa jaga energi kamu dengan tenang, kalau kamu nggak buru-buru pengen menang atau dapetin perhatiannya, justru di situ kamu mulai kelihatan beda. Kamu jadi seseorang yang nggak mudah ditebak. Kamu bikin dia ngerasa ada sesuatu yang belum dia tahu tentang kamu. Dan disitulah permainan berubah. Seseorang mulai kepikiran justru waktu kamu berhenti ngejar. Waktu kamu berhenti berusaha buktiin diri. Waktu kamu nggak lagi berlebihan ngasih pembuktian bahwa kamu pantas. Di saat itu, dia mulai mikir. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dia mulai bertanya-tanya, ada apa ya? Dia berubah nggak sih? Dia masih tertarik nggak ya? Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu cuman nggak lagi berusaha keras seperti dulu. Tapi buat dia, perubahan kecil itu terasa besar banget. Karena tiba-tiba, yang biasanya bisa dia tebak, sekarang nggak bisa lagi. Yang biasanya selalu nyari dia, sekarang mulai diam. Yang biasanya terbuka, sekarang tenang dan misterius. Dan tanpa sadar, dia mulai ngerasa kehilangan kontrol atas situasi itu. Dia mulai ngerasa nggak aman. Bukan dalam arti takut kehilangan, tapi lebih kebingung. Kenapa tiba-tiba kamu nggak seperti yang dia kira? Nah, di titik itu, otaknya mulai main sendiri. Dia mulai cek media sosial kamu, mulai buka lagi chat lama, mulai mikirin kapan terakhir kali kamu balas pesan dengan cara yang beda, padahal kamu nggak ngatur apa-apa. Kamu cuma kembali fokus ke diri sendiri, dan justru di situ, kamu bikin dia ngerasa kamu beda. Kebanyakan orang salah paham tentang ini. Mereka kira kalau mau disukai, harus selalu ada, harus selalu nyenengin, harus selalu bisa ditebak. Padahal, yang bikin seseorang terus mikirin kamu justru ruang kosong di antara dua momen. Ruang yang kamu biarin tetap kosong tanpa harus buru-buru ngisi. Yang kamu lakukan bukan main tarik ulur, bukan manipulasi, tapi kamu ngerti bahwa perasaan itu tumbuh lewat kontras. Antara ada dan gak ada, antara hadir dan hilang, antara suara dan diam. Dan waktu kamu berani kasih ruang itu, kamu ngasih dia kesempatan untuk merasakan kamu tanpa kamu ada di sana. Orang gak bakal kangen sesuatu yang selalu ada. Mereka cuma kangen sesuatu yang pernah hadir, lalu tiba-tiba sunyi. Dan keheningan itu, kalau datang dari tempat yang tenang,
bukan dari permainan, justru bisa bikin seseorang sadar seberapa besar pengaruh kamu di hidupnya. Kamu tahu nggak kenapa jarak emosional itu penting banget? Karena disitulah rasa rindu dan rasa penasaran tumbuh. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu nggak lagi nyari validasi dari dia. Kamu ngasih ruang buat dia mikir, buat dia ngerasain sendiri. Dan pelan-pelan, pikirannya mulai penuh dengan kamu. Bukan karena kamu hadir, tapi karena kamu nggak sepenuhnya di sana. Seseorang bakal mulai ngisi celah kosong yang kamu tinggalin dengan pikirannya sendiri. Dia bakal mulai nebak-nebak kenapa kamu berubah, apa yang kamu pikirin, kenapa kamu tiba-tiba tenang. Dan di situ, kamu mulai hidup di pikirannya tanpa harus berusaha keras. Ini bukan soal main perasaan. Ini soal ngerti cara kerja emosi manusia. Kita semua, mau laki-laki atau perempuan, sama-sama punya naluri buat cari makna di balik sesuatu yang nggak jelas. Waktu ada hal yang nggak bisa dijelaskan, kita mulai mikir. Kita mulai ngerasa. Dan rasa itulah yang bikin kita terus inget. Sekarang bayangin, kamu lagi ngobrol sama seseorang yang udah terbiasa kamu yang mulai duluan. Biasanya kamu yang nanya kabar dulu, kamu yang nyari topik dulu, kamu yang ngajak ketemu dulu. Lalu tiba-tiba, kamu nggak lakuin itu lagi. Kamu nggak hilang, tapi kamu berhenti jadi yang paling aktif. Kamu mulai hidup lagi buat diri sendiri. Awalnya mungkin dia nganggep biasa aja, tapi lama-lama dia bakal mulai sadar. Ada sesuatu yang berubah, kamu nggak seintens dulu, dan itu bikin dia ngerasa aneh. Ada dorongan kecil di hatinya buat tahu kenapa. Dan dorongan itu tumbuh jadi rasa penasaran. Penasaran itu tumbuh jadi keinginan, dan keinginan itu berubah jadi obsesi kecil. Obsesi buat tahu apa yang kamu pikirin. Ketenangan kamu itu punya daya tarik yang nggak bisa dibuat-buat. Waktu kamu bisa tenang, nggak gampang reaktif, nggak butuh validasi, kamu jadi punya daya magnet alami. Kamu nggak perlu membuktikan apapun, karena kehadiran kamu sendiri udah cukup kuat buat dirasain. Banyak orang salah paham. Mereka pikir diam itu dingin atau berarti nggak peduli. Padahal, kalau datang dari tempat yang tenang dan yakin, diam bisa jadi cara paling kuat buat ngirim pesan tanpa kata-kata. Bayangin seseorang ngirim pesan panjang, penuh emosi. Kebanyakan orang bakal langsung ngerasa perlu jawab cepat, ngebela diri, atau klarifikasi. Tapi kamu nggak buru-buru, kamu biarin waktu jalan. Kamu nggak reaktif. Dan justru karena itu, kamu bikin dia mikir. Dia mulai ngerasa efek dari diam kamu. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak jawab ya? Dia marah nggak sih? Dia udah nggak peduli lagi ya? Dan makin lama dia mikir, makin dalam kamu tertanam di pikirannya. Kadang yang bikin seseorang ingat kamu bukan kata-kata kamu, tapi ketenangan kamu waktu semua orang lain panik. Bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu kuat. Kamu nggak kehilangan kendali atas emosi kamu. Kamu nggak butuh pembuktian. Dan justru karena itu, kamu kelihatan beda. Seseorang yang punya ketenangan, misteri, dan keyakinan diri, itu kombinasi yang langka. Kamu nggak ngotot buat dimengerti. Kamu biarin orang lain pelan-pelan nemuin kamu lewat cara mereka sendiri. Dan disitulah letak kekuatan kamu. Kalau kamu pikir orang bakal lupa waktu kamu berhenti ngejar, kamu salah. Mereka justru mulai kepikiran lebih dalam. Karena sekarang, mereka punya ruang buat ngerasain kehilangan itu. Ruang buat kangen. Ruang buat ngerasa ragu. Dan dari ruang kosong itu, tumbuh perasaan yang lebih jujur. Perasaan yang datang bukan dari perhatian yang kamu kasih, tapi dari ketenangan yang kamu tinggalin. Jadi, kalau kamu pengen seseorang terus mikirin kamu, jangan kejar, jangan paksa, jangan isi semua ruang dengan kehadiranmu. Cukup jadi seseorang yang hadir dengan tenang, tapi punya kedalaman yang nggak mudah ditebak. Seseorang yang bisa membuat orang lain ngerasa tanpa perlu banyak bicara. Karena pada akhirnya,
Yang bikin seseorang nggak bisa berhenti mikirin kamu bukan seberapa sering kamu muncul, tapi seberapa dalam kamu meninggalkan rasa waktu kamu nggak ada. Itu kuncinya. Bukan permainan, bukan strategi, tapi keseimbangan antara ketenangan dan misteri, antara memberi dan membiarkan, antara hadir dan hilang dengan elegan. Dan kalau kamu udah sampai di titik itu, percaya deh, kamu nggak perlu lagi ngejar siapapun. Karena orang yang ngerasain energi kamu akan sadar sendiri. Kamu bukan seseorang yang bisa mudah dilepaskan. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.